Jadi kaum buruh memang menghadapi satu soal yang belum pernah dihadapi oleh kaum buruh industri, tapi mungkin pernah dihadapi 300 atau 200 tahun yang lalu oleh para katakanlah peternak kuda. Dalam hal ini Bung, kami melihat berarti akan ada satu sumber daya baru yang muncul. Iya. Karena apa? Semua mesin tetap memerlukan kontrol, semua mesin tetap memerlukan operator. Perlu dipikirkan satu sistem ekonomi, sistem sosial baru, Yes. sistem politik baru di mana seorang Yusuf tidak perlu menjadi buruh sebuah pabrik, tapi tetap dapat gaji. Bahkan kalau perlu nanti buruh berjuang agar perusahaannya segera melakukan mekanisasi, segera melakukan robotisasi, pakai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi perjuangan buruh adalah mendorong perusahaannya melakukan modernisasi. PHK kami, tapi kami punya saham di sana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam. Sahabat pekerja dimanapun Anda berada kali ini podcast Suara Pekerja dapat wawancara eksklusif dengan salah seorang tokoh nasional, seorang aktivis kebanggaan kita, tokoh pergerakan Indonesia. Beliau adalah tak lain tak bukan Bung Budiman Sujatmiko. Selamat sore. Selamat sore, Bung Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam pekerja ya. Ya. Bung Budiman bukan merupakan tokoh baru dalam pergerakan dan perubahan Indonesia. Ya. Apa kabar Bung Budiman? Baik, alhamdulillah. Ini saya sedang menanti penerbangan pulang kembali ke Jakarta ini. Kita beruntung hari ini bisa bertemu dan diterima langsung di sela-sela kesibukan beliau yang sangat padat. Saat ini beliau sedang berada di Medan, Ya. Sumatera Utara. Jadi kita mau bertanya nih, Ya. Bung. Kami bersyukur bisa bertemu dengan Bung. Ya. Tapi ini menjadi suatu pertanyaan dan kehormatan bagi kami yang menyebabkan Bung yang sudah begitu lama tidak ke Medan Sumatera Utara. Ya. Kira-kira apa kunjungan silaturahmi ke Sumatera Utara saat ini? Oh iya, saya kebetulan ke Medan ini kunjungan dalam rangka memenuhi undangan ada teman-teman aktivis Siap. Kota Medan dan sekitarnya ya yang lagi bikin organisasi relawan Persatuan Nasional yang kata mereka itu katanya terinspirasi oleh kegiatan saya baru-baru ini bertemu dengan Pak Prabowo Subianto. Karena memang waktu itu saya berbicara perlunya Persatuan Nasional. Siap. Dan mereka rupanya ingin menggali. Mereka sudah dengar alasan-alasan saya, argumen saya lewat berbagai macam wawancara, tapi rupanya mereka nggak puas. Mereka ingin menggali langsung sehingga mengundang saya. Ya begitulah. Luar biasa. Jadi disitulah membuat kami itu makin tertarik dan makin bersemangat ketika mendengar seorang Bung Budiman Sujatmiko, tokoh fenomenal dalam pergerakan Indonesia ini hadir ke Sumatera Utara. Maka kami terus mencari data akses. Alhamdulillah bisa bertemu sore ini di tengah-tengah waktu beliau yang sangat sibuk. Bung, channel YouTube kami ini kan podcastnya ini bernama Podcast Suara Pekerja. Suara Pekerja. Maka saya ingin mengobrol dikit nih Ya. tentang perburuhan yang ada di Indonesia. Oke. Apalagi saat ini lagi heboh-heboh nih tentang Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Kira-kira bagaimana pandangan Bung sebagai tokoh pergerakan tentang Omnibus Law ini, Bung? Ya, Omnibus Law memang suatu undang-undang yang secara radikal memberi ruang bagi investasi dengan tujuan menurut saya ingin menciptakan masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang punya jiwa kewirausahaan. Jadi menurut saya ini memang dilatar belakangi dalam tafsir saya ya, antara dunia kewirausahaan dengan dunia kaum pekerja seolah-olah dunia terpisah. Seolah kewirausahaan adalah hanya hak-haknya orang-orang yang memang sudah berduit, dan dunia pekerja
atau perburuhan hanya hak-haknya, bukan hak-haknya, adalah keharusan yang harus diterima oleh orang-orang yang tidak punya uang, cuma jadi buruh saja. Nah, selama ini ada asumsi seperti itu, tapi rupa-rupanya pemerintah berpikir enggak. Kewirausahaan juga bisa diakses oleh orang banyak. Dan di lain pihak, dunia perburuhan juga sedang mengalami krisis. Dalam pengertian begini krisisnya. Yang pertama soal perburuhan mengalami krisis. Kita tahu bahwa buruh itu punya arti strategis bagi memberikan kontribusi ya bagi pembangunan. Kamu kerja Yusuf manusia, orang-orang manusia ini kerja di pabrik, di perusahaan, di perkebunan, di pertambangan, apapun. Tetapi sekarang ada fenomena begini, Bu, bahwa posisi strategis buruh itu manusia itu kan lambat laun, bukan lambat laun, semakin cepat ini akan segera banyak tergantikan oleh yang namanya mesin, mekanisasi, robot. Dengan banyak alasan, karena bisa menekan biaya produksi, kemudian lebih produktif, segala macam alasannya. Dan sehingga kemudian diharapkan dengan menekan biaya produksi, produk-produknya bisa mudah bersaing di pasaran. Ya itu juga nggak bisa kita hindari. Jadi kaum buruh memang menghadapi satu soal yang belum pernah dihadapi oleh kaum buruh industri, tapi mungkin pernah dihadapi 300 atau 200 tahun yang lalu oleh para katakanlah peternak kuda, perusahaan-perusahaan angkutan berbasis kereta kuda. Ketika orang menemukan kereta api, ketika orang menemukan sepeda, ketika orang menemukan mobil, bahkan kemudian menemukan pesawat, sehingga kebutuhan transportasi antar tempat jauh oleh pemilik kuda menjadi berkurang. Hari ini buruh juga menghadapi persoalan yang sama. Kalau dulu masalahnya hanyalah segelintir pemilik perusahaan kereta kuda yang terancam oleh mobil, kereta, dan sepeda, hari ini yang terancam adalah buruh secara keseluruhan. Rakyat kita yang banyak ini yang menghadapi ancaman mekanisasi, robotisasi. Nah, saya coba menangkap maunya pemerintah kayak gini. Oke, tidak harus masa depan orang miskin itu menjadi pekerja. Tidak harus masa depan orang miskin itu menjadi petani. Orang miskin juga bisa menjadi entrepreneur. Dan ruang untuk entrepreneurship, ruang untuk kewirausahaan, ruang untuk menjadi pengusaha lagi mau dicoba buka lebar oleh pemerintah. Ketika sistem teknologi menyempitkan ruang penyerapan tenaga kerja, ya kan? Nah, pemerintah membuka ruang dengan kewirausahaan dengan Omnibus Law itu karena juga dipicu oleh teknologi. Maksudnya gini, sekarang orang untuk menjadi wirausaha itu relatif jauh dimudahkan oleh teknologi. Ketika misalnya kamu hanya punya akun Twitter, hanya aku punya akun Facebook, IG, kamu bisa mengembangkan kewirausahaanmu dan mendapatkan banyak manfaat dari aktivitas yang dilakukan transaksi di IG misalnya. Dan kamu bisa dapat banyak uang dari situ. Mungkin kamu bisa membantah gini, loh, tapi itu kan sektor perdagangan, bagaimana sektor manufaktur? Nah, sektor manufaktur sendiri di perusahaan-perusahaan besar memang mulai mengalami pengurangan ketergantungan kepada buruh manusia karena ada mekanisasi. Di lain pihak, usaha-usaha menengah sekarang juga bukan lagi bergantung pada pekerja manusia, tetapi menggunakan beberapa teknologi manufacturing yang bisa menggunakan robot-robot berskala kecil juga, tidak harus dalam pabrik-pabrik besar. Jadi perombakan peta perburuhan, perombakan peta kewirausahaan dan kesempatan berbisnis yang dipicu oleh perkembangan teknologi tadi, ini direspon pemerintah dengan Omnibus Law. Ya sudah, nggak usah beramai-ramai jadi buruh, jadilah pengusaha semua, entrepreneur semua. Pekerjanya adalah mesin, pekerjanya adalah robot. Nah, pertanyaannya apakah Indonesia sudah siapkan begitu kira-kira? Apa yang dimaksud dengan siap? Karena kalau menunggu semuanya siap dan itu baru dilakukan, negara lain sudah akan melakukannya lebih dahulu. Wow. Dan sehingga ketika kita siap, oke lah,
tujuan mulia. Tapi Omnibus Law jangan tahun ini dong, 10 tahun lagi dong, 20 tahun lagi dong, 20 tahun lagi dong. Ketika semuanya sudah terotomatisasi, ketika semuanya sudah termekanisasi. Loh, kalau nunggu 20 tahun lagi ketika semua sudah mengalami mekanisasi penuh, sementara iklim kewirausahaannya tidak didahului 10 tahun sebelumnya, maka tiba-tiba mekanisasi dan robotisasi pada akhirnya hanya akan diisi oleh segelintir orang, tidak oleh masyarakat lain yang nggak pernah disiapkan menjadi wirausaha. Saya menangkap Omnibus Law semangatnya di sana. Oke. Gitu kira-kira gitu. Baik. Memang harus dipikirkan adalah transisinya. Memang kami ini memang aktivis pekerja merasa memang ini menjadi suatu dilematis bagi kita. Ini sangat menarik pembicaraan ini, pemirsa. Tepatnya kita ini sudah masuk ke era digitalisasi 4.0. Mekanisasi, robotisasi. Ya. Kita lihat satu contoh. Ketika Bung bilang pergeseran peternakan kuda, orang menggunakan transportasi dengan kuda, sekarang sudah menggunakan beberapa transportasi baru seperti kereta api, sepeda seperti yang Bung sampaikan tadi. Mobil. Nah, hari ini sudah terjadi kembali, terulang kembali sejarah tersebut. Proses digitalisasi kita contoh lihat. Contohnya adalah kita lihat di jalan tol. Yap, oke. Sebelumnya itu sangat banyak digunakan tenaga untuk membantu aplikasi keluar masuk tol. Jadi Tenaga masih manusia. ada petugas-petugas yang berada di situ. Tapi hari ini semua sudah tergantikan oleh mesin. Nah, dalam hal ini Bung, kami melihat berarti akan ada satu sumber daya baru yang muncul. Iya. Karena apa? Semua mesin tetap memerlukan kontrol. Semua mesin tetap memerlukan operator. Nah, berarti akan ada satu peluang bisnis yang baru. Bagaimana menurut Bung tentang inovasi yang harus didukung pemerintah untuk mengoptimalkan putra-putra terbaik bangsa ini menciptakan lapangan pekerja ke depannya? Ini saya harus kasih catatan ya. Catatan ini tidak mengada-ngada. Dan catatan saya ini tidak akan berlaku 20-30 tahun lagi. Ini akan berlaku mulai tahun depan, tahun 2002 tahun lagi, tahun 2025. Jadi menurut prospek The Future of Job tahun 2020, Yes. di tahun 2025 akan ada 85 juta pekerjaan yang akan hilang di seluruh dunia. Kerja-kerja administratif, kerja-kerja fisik, kerja-kerja rutin, kerja-kerja berbahaya yang selama ini banyak dikerjakan oleh buruh-buruh kerah biru, blue collar, buruh-buruh Yes. yang menjadi anggota Worker. serikat buruh, Yes. blue collar worker, itu akan banyak digantikan oleh mesin. Yes. Dan itu nggak lama lagi, 2 tahun lagi. Nah, artinya persoalan kita hari ini bukanlah tantangan menciptakan lapangan kerja. Kalau kita bicara menciptakan lapangan kerja, Bung, itu sama seperti program kalau kamu sedang kehausan di tengah laut, minum saja air laut. Apa yang terjadi ketika seorang minum air asin, Bung? Iya. Makin minum dia, makin haus. Betul. Dahaga bertambah dia. Malah justru akan makin haus. Iya. Oke? Jadi kata-kata menciptakan lapangan kerja di era 4.0 sama seperti menganjurkan orang kehausan di tengah laut minum air laut. Wow. Dia adalah makan obat yang akan menjadi racun. Maksud saya, loh, kalau gitu padahal lapangan pekerja penting. Begini, Bu. Satu kegiatan, satu bidang itu bisa dianggap penting di satu zaman, tapi di zaman berikutnya bisa dianggap jadi beban. Banyaklah saya ambil contoh-contoh seperti itu. Seperti saya katakan tadi, lapangan kerja untuk manusia, uang manusianya aja, uang pekerjaan yang ada akan diambil oleh mesin. Kalau kita apa dong harus kita sikapi? Gerakan buruh menurut saya isinya kan manusia nih. Iya. Ya manusianya memang di serikat-serikat buruh harus diproyeksikan bukan sebagai buruh, tapi harus diproyeksikan sebagai manusia yang harus untuk survive. Apa sih manusia untuk survive? Dia tuh harus punya penghasilan dong. Ya dong. Dia harus punya jaminan hidup dong. Ya. Iya. Seseorang menjadi buruh itu kan karena terpaksa sebenarnya. Kalau dia punya modal tentu dia nggak mau jadi buruh dong. Yes. Nah kalau gitu
Jangan jadikan perburuan itu sebagai satu-satunya bidang tempat orang bisa hidup. Sehingga ketika industri semakin sedikit membutuhkan manusia buruh, tapi kita butuh juga memberi makan dan kehidupan yang layak bagi banyak manusia, sementara manusia nggak bisa jadi buruh lagi, kebutuhan buruh menjadi berkurang. Perlu dipikirkan satu sistem ekonomi, sistem sosial baru, sistem politik baru di mana seorang Yusuf tidak perlu menjadi buruh sebuah pabrik, tapi tetap dapat gaji. Oh, gimana tuh? Menjadi entrepreneur dong dia. Ya, Tapi dengan sistem yang Ya. lebih canggih. kemudian gaji itu dipakai untuk modal entrepreneurshipmu. Oke. Kenapa tidak kita pikirkan misalnya aturan ketimbang buruh sekedar fokus pada isu kenaikan upah? Kenapa tidak difokuskan buruh menuntut saham Yes. bagi perusahaan-perusahaan yang tak terhindarkan harus memecatnya, harus mengganti dengan mesin? Artinya buruh yang di PHK karena mekanisasi bukan cuma dikasih pesangon, gajinya harus dapat terus. Atau saham, bukan dari gaji lah ya. Iya. Dari saham keuntungannya. Sehingga si buruh itu bahkan sekarang sudah naik kelas. Iya. Dia tidak lagi kuli, tapi bahkan ikut memiliki perusahaan yang memecatnya. Iya. Kita perlu pikirkan sistem ekonomi, hubungan investasi, kewirausahaan dengan mekanisme seperti itu. Iya. Sehingga nanti serikat buruh fungsinya bukan sekedar perjuangan menuntut hak-hak normatif seperti upah, Iya. jaminan Iya. tenaga kerja, libur, cuti, bla 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 Iya. macam-macam. Tapi nanti serikat buruh fungsi utama adalah memperjuangkan saham. Ya, baik. Kira-kira begitu. Iya. Ini perlu perombakan strategi yang besar-besar cara berpikir. Yes. Tapi memang hal-hal ini yang memang perlu dorongan dan tidak proses yang mudah. Tapi kami yakin Itu harus perjuangan politik. perjuangan serikat dan orang-orang tokoh nasional seperti Bung Budiman ini dapat membantu kami menyuarakannya. Dan Ya. kami berdoa agar tokoh-tokoh besar seperti Bung Budiman ini dapat ikut bersama-sama kami buruh Siap. untuk menyusun undang-undang atau menyuarakan dalam berbagai Dan macam orientasi gerakan buruh. Siap. Oke, terakhir Bung. Bagaimana statement Bung dan visi misi untuk buruh Indonesia ke depan? Saya menegaskan lagi saja yang saya katakan, jadikan serikat-serikat buruh, organisasi serikat buruh sebagai organisasi untuk perjuangan mendapatkan saham dari perusahaan-perusahaan yang melakukan mekanisasi. Bahkan kalau perlu nanti buruh berjuang agar perusahaannya segera melakukan mekanisasi, segera melakukan robotisasi, pakai artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Jadi perjuangan buruh adalah mendorong perusahaannya melakukan modernisasi. PHK kami, tapi kami punya saham di sana. Good. Jadi memang mudah-mudahan cita-cita Ini zaman baru perjuangan revolusi industri keempat. Yes. Kami sangat mendukung beberapa program-program yang sifatnya untuk mensejahterakan keinginan buruh. Buruh harus cerdas, buruh harus mapan dengan berbagai macam konsep-konsep yang baik dan akan menjadi suatu jaminan bagi buruh untuk kelangsungan hidupnya dan anak-anaknya ke depan. Siap. Baik pemirsa, permisa suara pekerja dimanapun Anda berada, asik sekali kita sore ini dapat berbicara dengan tokoh inspiratif, tokoh fenomenal, tokoh yang dikagumin mulai dari kalangan muda sampai kalangan yang terus sama-sama berjuang, terutama aktivis pada aktivis 98. Saya bukan siapa-siapa, biasa aja. Tapi kami adalah para pengagum Bung pada saat kami melihat Bung aksi dulu di lapangan dengan ciri khas suatu pita merah yang ada di kepala dan tangan dikepalkan. Jadi kami suara pekerja, para suara pekerja yang berada di seluruh Nusantara, tetaplah kita bergerak, berjuang, kita mengambil inovatif dan inspirasi dari para tokoh-tokoh nasional sehingga kita bisa dapat membuat suatu hal yang mulia bagi kehidupan para pekerja seluruh Indonesia. Baik, terima kasih. Kita tutup wawancara hari ini. Hidup buruh. Hidup buruh, hidup buruh, buruh Indonesia sejahtera. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Budiman. Bung. Oke, sukses. Ya. Oke. Kita nantikan pertemuan suara pekerja selanjutnya dengan tokoh-tokoh nasional yang sangat inspiratif nantinya. Nantikan penayangan kami selanjutnya. Hidup buruh.